Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Musyahidun al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Furqan TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mazilna fi barnamiji hayya nata'allam al-lughat al-arabiyyah. Masih dalam program mari kita belajar bahasa Arab min kitabi durus al-lughah al-arabiyyah, dari kitab durus al-lughah al-arabiyyah oleh Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan dan juga waktu luang untuk bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, karena pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang inti sebelum kita memahami Al-Quran, sebelum kita memahami hadis Nabi SAW, sebelum kita juga memahami ucapan para ulama kita. Maka seharusnya kita juga memperdalam ilmu alat ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pelajaran ke Ad-Darsu, pelajaran ke-21 yang di jilid 2, dan kita sudah membaca semua yang ada di pelajaran 21. Ya, sisa soal jawab. Nah, sisa soal jawab yang ada di pelajaran 21. Di pelajaran 21 kita sudah membahas beberapa inti atau poin-poin penting dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu, sebagaimana yang ada di contoh seperti ini ya, yang ada di soal seperti ini. Yang kedua, ta'ammal ma yali. Coba kita cermati apa yang ada di contoh atau di soal ini. Di dalam kitab ada contoh yadhabu, fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yadhabu, kemudian bersambung dengan lam. Jadi lam yadhab, ya, yadhabu yaitu marfu karena tidak didahului huruf apapun itu, tidak didahului dengan huruf jar, tidak didahului dengan huruf nasab atau huruf jazm yang menjazmkan atau mengkasrahkan, mensukunkan fi'il, dan juga huruf-huruf yang menfathahkan fi'il. Seperti di contoh ini, yadhabu. Yadhabu ini tanpa huruf-huruf, tidak didahului dengan huruf apapun itu, mau huruf nasab atau huruf jazm. Ya, karena di dalam fi'il itu ada 3 saja ya. Ada rafa, ada jazm, ada nasab. Dan kita sudah mempelajari bagaimana apabila didahului dengan huruf jazm seperti kayak lam. Ya, lam yadhab. Apa artinya lam yadhab? Lam yadhab artinya adalah ma dhahaba, tidak pergi. Nah, bisa jadi ma dhahaba itu maknanya juga bisa jadi la yadhabu. La yadhabu. Boleh. La yadhabu, tidak pergi. Dia tidak pergi. Atau lam yadhab. Artinya juga mirip.
Perbedaannya apa? Perbedaannya pertama, la yadhabu, dia sama sekali tidak pergi. Kalau lam yadhab memang dia tidak pergi, pingin pergi tapi tidak jadi, tidak jadi. Itu namanya lam yadhab. Artinya apa? Artinya ma dhahaba, tidak pergi. Baik. Kita baca contoh-contoh yang ada di dalam kitab. Nomor 1, lam adhab ila suqi al-yawma. Lam adhab ila suqi al-yawma. Saya belum pergi ke mana? Ke pasar hari ini. Ya, lihat di sini ya. Di sini ada apa namanya? Sukun. Dalam bahasa Arab itu jazm. Sukun atau jazm. Lam adhab ila suqi al-yawm. Pada hari ini saya belum pergi. Ya, mau pergi tapi belum pergi. Sanian, nomor 2, lam nal'ab kuratas sallati ams. Saya belum bermain kuratas sallah, itu bola keranjang ya, atau bola basket, ams, kemarin. Yang mau pergi atau mau bermain tapi tidak jadi. Dalam bahasa Arabnya apa? Lam nadhhab. Berbeda dengan la nadhhab, la nadhhabu, kami tidak pergi. Ya memang tidak ada keinginan untuk pergi. Atau la nal'abu, memang tidak ada keinginan untuk bermain. Ya, tapi kalau inti atau faidah dari lam adalah dia ingin mengerjakan sesuatu tapi tidak jadi. Itu namanya lam nadhhab, lam nal'ab, kami tidak jadi bermain atau belum bermain. Salisan, nomor 3, lam nafham hadzal darsa jayidan. Kami belum memahami, berusaha untuk memahami tapi tidak bisa memahami. Itu namanya dalam bahasa Arab, bagaimana cara mengungkapkannya adalah lam nafham. Kami sama sekali belum bisa memahami hadzal dars, pelajaran ini, jayidan, dengan baik. Nomor 4, aradtu an azuraka al-bariha. Aradtu dari kata arada yuridu. Arada yuridu, saya sudah ingin, an azura, untuk menziarahi kamu, al-barihata, malam hari kemarin. Walakin, akan tetapi, walakinna abi, akan tetapi bapakku, lam yasmah, tidak mengizinkan kepadaku, tidak atau belum mengizinkan kepadaku, bil khuruji lailan, bil khuruji lailan, untuk keluar di malam hari. Nah, lam yasmah dari kata samiha. Samiha itu izin atau diberi keluangan, diberi rukhsah, ya, diberi izin. Nomor 5, lam akul syai'an mundu yaum. Saya belum makan sama sekali, syai'an, belum makan apapun, mundu yaumain, dari 2 hari. Ya, awalnya pengen makan tapi nggak jadi. Nama bahasa Arabnya lam akul syai'an mundu yaumain. Saya di sana 6, alam tasma' al-adana ya Harun. Bala sami'tu, apakah engkau belum atau tidak mendengarkan al-adan, adan wahai Harun? Bala, bala yang artinya adalah iya, sami'tu, saya mendengarkan. Di sini lam tasma', ya, lam tasma', bukan lam tasma'u. Tidak boleh juga lam tasma'i. Tasma'i juga boleh, ya, boleh apabila bersambung dengan alif lam. Alam tasma'il adana, apakah engkau sudah mendengarkan adzan? Nah, alam tasma'il adzan ya Harun. Nomor 7, lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Undur, lihatlah di sini, ya, apabila yang berakhiran harokat sukun, berharokat sukun apabila bersambung dengan alif lam, maka sukunnya menjadi kasrah, sukun menjadi kasrah. Bukan berarti fiil itu ada berharokat kasrah, tidak, ya.
fiil itu sama sekali tidak ada harokat kasroh. Nah, tidak ada kasroh ini ya. Ini apabila bersambung dengan alif lam, ya. Lam nadrusil lughata. Kalau tidak disambung bagaimana? Ya, lam nadrus al-lughatal arabiyyah, begitu ya. 8. Lam yaftahil baqqalu dukkanahu al-yawm. Baqqal itu toko ya. Sudah dalam bahasa Indonesia bakul. Bakul ya, dalam bahasa Indonesia itu bakul atau toko atau warung. Sudah dalam bahasa Indonesia. Lam yaftahil baqqalu. Baqqal itu penjual yang menjualkan, yang ya penjual yang di warung, itu dalam bahasa Arabnya baqqal, atau dalam yang lain baik juga, baik boleh, atau baqqal. Lam yaftahil baqqalu dukkanahu al-yawm. Belum buka al-baqqal, yaitu penjual, belum membuka dukkanahu. Dukkanahu tokonya al-yawm. 9. Lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajri al-yawm. Lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajri al-yawm. Saya belum minum, ya belum minum qahwa, ya mungkin dia punya keinginan untuk minum, dia belum mengerjakannya, maka ungkapannya adalah lam ashrabil qahwata. 10. Ghusaltul manadila wa lam aghsil qumsan. Ghusaltul manadil sudah kita pelajari di pelajaran atau di jilid 1, dari kata mindil atau mufradnya mindil, yaitu sapu tangan, atau apa namanya dalam bahasa Jawa itu gombal yang bisa membersihkan tempat. Walam aksil kumsan. Kumsan itu komis. Komisun itu baju kemeja. Walam aksilil kumsana. Baik. Kita melanjutkan ke soal yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi musta'milan lam. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Silakan dijawab pertanyaan di bawah ini dengan cara an-nafyi, itu dengan pasif gitu ya, musta'milan lam, menggunakan kata lam. Ini semua pertanyaan, cuma jawabannya semua lam, ya. Semua pertanyaan dijawabi dengan lam. Adarastal lughatal arabiyyata fi baladika. Dari kata darasta ya. Kalau fi'il mudhari', fi'il madhi sini darasta, maka jawabannya ada dua. Bisa jadi fi'il mudhari', bisa jadi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi biasanya jawabannya na'am. Darastal lughatal arabiyyah fi baladika. Apakah kamu sudah belajar bahasa Arab di negaramu? Kalau jawabnya na'am, darastu. Ya, sangat gampang sekali ya. Apabila pertanyaannya fi'il madhi, kok jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, atau dia sudah melaksanakan apa yang di pertanyaannya, maka pakai fi'il madhi. Tapi berbeda dengan apabila dia tidak sesuai dengan pertanyaannya atau belum mengerjakan apa yang di pertanyaannya. Apakah sudah belajar bahasa Arab? Kalau belum, maka belum, tidak dijawab dengan fi'il madhi. Boleh saja, tapi ahsan, lebih baiknya pakai fi'il mudhari'. Ya, pakai fi'il mudhari'. Darasa fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya yadrusu. Kemudian di sini dhamirnya anta. Bagaimana? Tinggal dirubah. Ini dhamirnya huwa menjadi tadrusu, dhamirnya anta. Dhamirnya anta. Kalau pertanyaan yang kau pasti jawabannya saya. Tinggal diganti menjadi dhamir ana. Dhamir ana adrusu. Kemudian di sini harus pakai lam.
Ya, pakai lam, maka tinggal ditambahin dengan lam di depannya. Lam adrus, itu jawaban singkatnya. Itu jawaban singkatnya. Apabila kita jawaban yang panjang boleh juga. Alam adrusi al-lughatal arabiyyah fi mana? Di mana? Fi baladi, di negeriku, di negeriku. Nomor 2. Kasartan nadharatal hasana ya Harun. Nah, kasaro. Jadi kata kasaro. Nah, apa tuh kasaro? Nah, kasaro itu memecahkan. Kasaro. Pertanyaannya anta, jawabannya pasti ana ya. Pertanyaannya itu anta, akan engkau, jawabannya adalah ana. Kemudian ditambahi dengan lam ya. Tambah dengan lam. Jadi apa? Lam aksur. Nah, ini lam aksur itu jawaban singkatnya. Jawabannya panjang ya, tinggal tambahin dengan nadharah. Nah, lam aksur nadharatal hasan. Nadharah itu kacamata ya. Nadharah itu kacamata. Nomor 3. Adhabtum ilal muthafi ya ikhwan. Nah, pertanyaannya adalah dhahaba, yang kedua, yang dituju adalah kalian. Maka jawabannya kami, nahnu. Yang kita jawab, yang kita harus jawab adalah yang fiilnya dulu ya, fiilnya. Dia kata dhahaba, dhahaba fiilnya. Kemudian dhamirnya pakai apa? Dhamirnya pakai nahnu. Tambah dengan huruf atau huruful mudhara'ah nun. Ya, kita sudah mempelajari huruf mudhara'ah. Nah, nadrus atau nadhhab, ya nadhhab. Kemudian kita tambahin dengan lam. Ya, lam nadhhab ilal muthaf. Lam nadhhab ilal muthaf. Kami belum pergi ke muthaf, yaitu museum. Nomor 4. Ada khaltil maktabata al-jaridata ya Salma. Ya, pertanyaannya engkau ya, pasti jawabannya ana. Ya, pasti jawabannya ana. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaannya di sini dakhala fi'il madhi, fi'il madhi, karena yang dijawab adalah pasif, maka pakai fi'il mudhari'. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Nah, kemudian karena ini fiilnya fiil apa namanya? Dhamirnya dhamir ana, maka tinggal ditambahi dengan alif. Tinggal tambahin dengan alif. Kemudian tinggal ditambahi depannya lam. Lam adkhul atau lam adkhulil maktabatal jadidata. Dan selainnya ya. Kemudian sa'ala, ya sa'ala bertanya. Fas'alu ahla dzikri, itu tadi kata sa'ala, bertanya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari', fi'il madhi ini dijadikan kalau fi'il mudhari', dijadikan ke fi'il mudhari'. Jadi yas'alu. Ya, sa'ala yas'alu. Kemudian yang kedua, dari dhamir huwa menjadi ana. Ya. Ya diganti menjadi alif. Ya diganti menjadi alif. As'alu. Kemudian tambah dengan lam ya. Lam as'al, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, langsung aja ya. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan lamma. Lamma. Apa tuh lamma? Bedakan antara lam sama lamma. Di sini beliau memberikan sebuah contoh, lamma aktub. Apa artinya lamma aktub? Lam aktub ba'du. Lalu apa? Apakah sama lam aktub ba'du sama lam ma aktub? Iya sama. Maknanya apa? Maknanya adalah lam ma katabtu ilal an, sama sekali belum menulis.
Ma katabtu ilal an. Saya belum menulis sampai sekarang. Maksudnya apa? Sama sekali belum menulis. Ya, sama sekali belum menulis. Kita mengambil contoh sebagian aja. Kita ambil contoh yang pertama, kemudian kedua, kemudian kelima ya. Karena yang lain insyaallah gampang. Contoh yang nomor 1. Afahimti ad-darsa ya Zainabu. Afahimti ad-darsa ya Zainabu. Apakah engkau sudah paham wahai Zainab? Sudah paham pelajaran wahai Zainab? Afahimti ad-darsa ya Zainabu. Kemudian kita ganti menjadi lamma. Kita jawab menjadi lamma. Tadi kan lam, sekarang lamma. Bagaimana? Ya, pasti kita tulis dulu lamma dulu. Lamma. Kemudian fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima fi'il madhi, yafhamu fi'il mudhari'. Kemudian dhamirnya apa? Dhamirnya ana ya, dhamirnya ana. Kalau pertanyaan yang kau, pasti jawabannya adalah saya. Jadi dhamirnya ana ya diganti menjadi alif. Lamma afham. Lamma afham. Apa artinya lamma afham? Sama sekali sampai sekarang belum paham. Ya, kalau tadi lam afham itu saya belum paham. Tak sudah, itu tak tidak ada sama sekali ya. Kalau sekarang ini lamma afham, saya sampai sekarang ini belum paham. Sudah diperkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali belum paham. Ya, itu bahasa Arabnya bagaimana? Lam afham. Lalu sini ada darsa. Darsa ada alif lam, maka boleh kita sambung lamma afhamid darsa. Lamma afhami ad-darsa. Yang nomor 2, yang kita pilih nomor 2, raja'a. Raja'a abuka min Dimasko ya Umar. Apakah sudah pulang bapakmu dari Dimasko? Itu kota yang ada di Syria ya. Dimasko ya Umar. Wahai Umar. Bagaimana jawabannya kalau dia belum sama sekali pulang? Ya, belum sama sekali pulang. Ya, kita tulis ini lamma. Kemudian raja'a, jangan lupa ya raja'anya. Raja'a fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya, lamma itu fi'il mudhari'. Bukan fi'il madhi ya. Tidak ada namanya lamma katabtu. Tidak ada. Ya, dalam bahasa itu lucu. Bagaimana kita mengartikan lamma katabtu atau lamma fahimtu, lamma raja'tu, salah semuanya ya. Dan kalau lamma itu pakai fi'il mudhari'. Jadi lamma aktub, lamma afham. Lamma, di sini fi'ilnya huwa, dhamirnya huwa. Ya, dhamirnya huwa, fi'ilnya fi'il mudhari', raja'a, yarji'u. Ya. Kemudian diganti, apakah diganti? Kalau pertanyaannya dia, jawabannya juga dia, tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin yang lain, karena kita lagi mempertanyakan orang lain. Ya, pasti jawabannya adalah, dhamirnya adalah huwa. Ya, huwa. Bagaimana huwa? Raja'a yarji'u. Tetap tidak ada perubahan. Kalau sama sekali belum pulang, bahasa Arabnya bagaimana? Ya lamma yarji'. Lamma yarji' min Dimask. Abi atau lamma yarji' abi min Dimask. Kemudian nomor 5, kita lanjutkan di nomor 5 langsung. Aqra'na ad-darsa ar-rabi'. Apakah kita sudah membaca pelajaran keempat? Kalau belum, bagaimana bahasa Arabnya? Ya, kalau belum, lamma naqra ya, lamma naqra. Karena qara'a artinya adalah membaca. Iqra, membaca, bacalah. Qara'a fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u.
yaqra'u. Nah, karena pertanyaannya kami, jawabannya juga kami. Pertanyaannya adalah kami, maka jawabannya adalah kami. Lamma naqra, lamma naqra. Tapi kami sama sekali belum membaca. Kemudian beliau memberikan sebuah warning atau kita harus pelajari. Yajuzu hadful manfi lamma. Boleh kita menghapus ya al manfi yaitu yang meniadakan lamma pakai kalimat lamma. Boleh kita memakai kalimat pasif dengan lamma. Fayakunul iktifa'u bilamma faqat. Maka boleh fayumkin iktifa, boleh kita menjawab pakai hanya lamma saja tanpa fi'il. Fi jawabi araja'a abu, dalam menjawab yang ini ya, khusus untuk ini ya, khusus untuk araja'a abu, karena fi'ilnya fi'il dhamirnya dhamir huwa, maka boleh hanya lamma saja. Contoh di sini, araja'a abuka, apakah bapakmu sudah pulang? Jawabannya lamma saja, itu sudah boleh. Kenapa? Karena sama saja. Apa yang dimaksudkan sama saja? Kalau pertanyaannya dhamirnya huwa, ya pasti juga jawabannya dhamirnya huwa. Lamma yarji. Nah, lamma yarji. Berbeda dengan pertanyaannya yang dhamirnya berbeda. Seperti kayak pertanyaannya dhamirnya anta, jawabannya dhamirnya ana. Ya. Araja'ta, apakah kamu sudah pulang? Nah, belum pulang. Bahasa Arabnya kemana? Lamma arji. Nah, lamma arji. Tapi juga boleh ya, boleh lam arji atau lamma arji. Yunabbihul mudarrisu at-tullaba li darurat istimali lamma badalan min kalimatil amiyah lissah. Fiyaqul fi jawab akatabtumul wajib lamma, akatabtumul wajib lamma, wa fi jawab arannal jaras lamma. Nah, beliau mengatakan boleh seorang mudarris yunabbih, yaitu memberikan sebuah tanbih, peringatan untuk memakai kalimat lamma daripada memakai kalimat yang amiyah, yang lisah ya, itu amiyah. Karena beliau, masya Allah, beliau itu orang India tapi bisa berbahasa berbagai bahasa ya, bahasa Inggris juga bisa, bahasa Perancis juga bisa, karena beliau memang fokus dalam ilmu bahasa apapun itu ya, bahasa apapun itu. Beliau juga fasih dalam bahasa Amiyah. Nah, karena beliau tinggalnya di Madinah dan meninggal dunia dalam, Allah alam, di Madinah kalau salah ya, meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang Amiyah, bahasa Amiyah lisah ya, sama, lisah itu belum. Lisah itu artinya adalah belum. Fa yakunu fi jawabi akatabtumul wajib, apakah sudah menulis PR? Jawabannya lamma, ya, cukup lamma daripada lisah ya, daripada lisah. Maka boleh kita tulis lamma saja atau jawab lamma saja. Wa fi jawabi arannal jaras, apakah sudah berdering al jaras, itu bel, jawabannya lamma ya, daripada lisah. Nah, kemudian beliau membuat sebuah contoh ya, ini pelajaran penting, ini inti dari pelajarannya ya, inti atau pokok dari pelajaran di jilid 2 ini adalah alamatul raf'i ad-dhammah wa alamatul jazmi as-sukun. Dalam fi'il mudhari' itu ada tiga
keadaan. Keadaan pertama ar-raf'u, yaitu rafa. Ya, ar-raf'u itu rafa. Yang keadaan kedua an-nasbu, nasab. Kemungkinan yang sebagian sudah kita pelajari. Kemudian al-jazmu, keadaan ketiga adalah al-jazmu, yaitu jazm. Kalau rafa itu ditandai dengan dhammah. Rafa alamatul raf'i dhammah, tanda-tanda rafa'nya fi'il mudhari' adalah dhammah. Contohnya sangat banyak sekali. Di sini contohnya huwa yadhhabu, ya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhabu, semua diakhiri dengan dhammah. Itu alamat asli fi'il mudhari' adalah dhammah. Kapan nasab? Iya, bisa nasab dan sebagainya kita sudah pelajari sebagiannya ya. Kemudian karena ini bukan fokusnya ke nasab, maka fokusnya ke jazm, kita ke jazm dulu. Jazm, apa alamat jazm? Itu sukun. Alamat jazm adalah sukun. Bagaimana? Ya, apabila didahului dengan huruf-huruf yang mensukunkan fi'il mudhari'. Contohnya adalah lam. Huwa yadhhabu menjadi huwa lam yadhhab. Hiya tadhhabu, hiya lam tadhhab. Anta tadhhabu, anta lam tadhhab. Ana adhhabu, ana lam adhhab. Nahnu nadhhabu, nahnu lam nadhhab. Ya, nahnu lam nadhhab. Ini yang pertama kita harus pahami. Yang kedua, alamatul raf'i thubutun nun. Ya, alamatul raf'i thubutun nun. Tanda dia rafa' adalah thubutun nun, yaitu nunnya ada, nunnya tetap, tidak dibuang. Contohnya apa? Hum yadhhabuna, antum tadhhabuna, anti tadhhabina. Semua ada nun ya. Ada nun, semua adalah nun. Namanya dalam ilmu nahwu itu af'alul khamsah, tapi enggak semua ya. Af'alul khamsah ya, lalu yadhhabuna, tadhhabuna, yadhhabina, yang ada nunnya di belakang. Kalau ada nunnya di belakang itu terbagi menjadi dua. Ada yang subutun nun, ada yang mabni. Kita nanti belajar ya. Kalau yang sebutun nun, yang contohnya adalah pakai dhamir hum, antum, anti. Ya, hum, antum dan anti, maka apabila dijazm, apabila ditambahi dengan fi'il atau huruf jazm, maka dibuang nunnya. Nah, wa alamatul jazmi hadfun nun. Dan tanda bahwasanya dia itu dijazmkan, disukunkan, dijazmkan, maka dengan dibuang nunnya. Lalu kenapa ada tambahin alif? Ya, ini namanya alif zaidah. Alif sebagai tanda bahwasanya, andai kan kalau tidak ada alif kan lucu, bu gitu. Hum lam yadhhabu, antum lan tadhhabu, anti lan tadhhabi. Jim, al-fi'lil mabni ala sukun, fi'il yang mabni ala sukun. Mabni tetap ya, tadi semua ini ya, semua yang alif sama ba ini adalah mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah harokatnya, bisa berubah harokat, bisa dibuang, bisa ditambah. Berbeda dengan mabni. Kalau mabni tetap, maupun ditambahin dengan huruf yang menasabkan, huruf yang menjazmkan, maka tetap al-fi'lu al-mabniyu ala sukun, fi'il yang mabni di atas sukun. Ya, ini sukun ya, bukan nunnya ya. Nunnya kalau itu nun dalam bahasa Arab itu nunun niswah, nun perempuan. Contohnya sini, hunna yadhhabna, mereka perempuan sedang pergi. Ya, hunna yadhhabna. Antunna tadhhabna. Antunna tadhhabna.
Mana asli dalam fiilnya? Asli yang fiilnya ya ta, dha, ha, ba ini. Kalau tak di sini fiil mudhari ya. Ini tanda-tanda fiil mudhari. Kemudian mabni ala sukun tetap sukun, tidak bisa berubah apapun, tetap sukun. Iya. Maupun didahului atau tidak didahului tetap sukun. Sukunnya di sini di sebelum nun ya. Sebelum nun itu tetap sukun. Bagaimana dengan apabila ditambah dengan lam? Ya tetap. Contohnya apa? Hunna lam yadhhabna. Antunna lam tadhhabna. Antunna lam tadhhabna. Baik, kemudian nomor 6, adkhil lam 'alal af'alil atiyah. Ya, ini sebagai apa namanya contoh atau sebagai murojaah aja. Ya, adhabu atau dengan lam bagaimana? Lam adhab karena dia mu'rab. Yadhhabuna jadi lam yadhhabu juga mu'rab. Kemudian jazm dengan membuang nunnya, ya, dibuang nunnya ditambah dengan alif. Yadhhabna, dhamirnya apa? Dhamirnya hunna. Lihat ya. Setiap yang perempuan itu tetap mabni ala sukun, dan itulah keadaannya perempuan. Tetap dalam keadaan bengkok. Mau diluruskan tetap dalam keadaan bengkok. Ini pelajaran penting juga. Apabila kita bermuamalah dengan perempuan, maka tetap seperti itu. Ya. Di sini yadhhabna. Apabila ditambah dengan lam, mau disukunkan, mau difathahkan, mau diapain kan, tetap namanya juga perempuan. Ya. Biar ingat mau hunna mau antunna ya, ini khusus untuk yang banyak ya, khusus untuk yang banyak. Kalau yang sedikit, kalau yang anti berbeda ya. Kalau anti tetap bisa, kalau banyak kebanyakan perempuan itu tetap lam yadhhabna, ya, tidak bisa berubah apapun. Kemudian tadhhabina, ini bisa nih, masih bisa berubah. Di lam tadhhabi dibuang nunnya. Tadhhabu di lam tadhhab. Tadhhabuna lam tadhhabu. Nadhhabu lam nadhhab. Tadhhabna, ini perempuan juga nih, perempuan, maka tetap tidak berubah, lam tadhhabna. Kemudian terakhir yadhhabu. Yadhhabu tambah dengan lam jadi lam yadhhab. Terakhir kita membaca yang terakhir, al-akmil al-jumlah al-atiyah biwad'i af'alil munasibah fil amakinil khaliyah. Ini perlu pikiran yang banyak, karena di sini harus sesuai dengan fiil yang cocok dengan kalimat-kalimat yang ada di soal-soal ini. Alam, kemudian kosong al-lughatal arabiyyata fi baladika. Bahasa Arab dia apa? Berbicara atau belajar atau yang lain yang bisa ya. Nah, biasanya di sini fi baladika berarti apa? Belajar. Nah, alam tadrus al-lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi, karena di fiilnya fiil bukan fiil ya, dhamirnya anta, maka juga fiil mudhari'nya pakai anta. Kita pilih yang nomor berapa ya? Kita pilih yang yang 7. Yang 7. 5 kemudian kosong al-fawakih ya sada. Nah, al-fawakih itu buah-buahan ya. Ya sada tu sayyidah. Sada. 5 lam ta'kul. Nah, 5 lam ta'kul itu apabila
domirnya domir anta ya. Lima lam ta'kul ya sadatu, sadah. Nah kalau sayyid itu laki-laki, itu kalau sayyidah itu perempuan. Kalau sada di sini adalah jamak ya, sada jamak, berarti pakai jamak. Lima lam ta'kulu nam al-fawaqih ya sada. Lima lam ta'kulu al-fawaqih ya sada. Kenapa kalian belum makan buah-buahan wahai sada? Kita ambil satu lagi bagi contoh. Ambil lagi ya. Yang terakhir 11. Lam kemudian kosong ya. Al-wazir yaitu menteri min London. Kelihatan dari sini min ya. Berarti min kemudian tempat, berarti dia pulang. Berarti fiilnya adalah roja. Lam karena ini sudah menjadi fa'il ya, menjadi fa'il. Domirnya apa? Domirnya adalah huwa. Lam yarji'. Lam yarji' atau lam yarji'il al-waziru min London. Uktub al-mubtada' bil launil azraq wal khabar bil launil ahmar. Ini ya tinggal kita garis bawahi al-ma di sini al-mubtada ya. Al-ma di sini mubtada mim. Su'ad juga sama mubtada. Al-ma'u qalilun, su'adun mumarridatun, al-qahwatu baridatun. Mubtada itu di awal kalimat. Kemudian kita cari soal yang lain. Ini penting juga nomor 9 nih. Mayyiz, pilihlah atau di apa mayyiz itu? Dari kata mayyiz, mayyizu, pisahkan ya. Al-jumlah al-ismiyah, mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Nah, dipilih mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Kharaja fi'il atau huruf atau isim ya, fi'il. Maka ini jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu fi'il atau huruf ya, tidak ada dua-duanya. Maka di sini adalah isim ya. Isim tandanya apa? Tandanya adalah alif lam. Al-mudarrisu kharaja. Maka ini jumlah ismiyah ya. Setiap jumlah yang didahului dengan isim maka dikatakan jumlah ismiyah. Apabila jumlah atau kalimat yang didahului dengan fi'il maka jumlah fi'liyah. Ain, carilah atau pilihlah al-isma wal fi'la wal harfa, mana isim, mana fi'il, mana huruf ya, ketahuan ya. Kharaja ya, fi'il atau huruf atau isim ya, fi'il kata kerja. Al-mudarrisu mudarrisu fi'il atau huruf atau isim ya, isim karena di sini ada alif lam. Waw harful ataf, waw harfu ataf. Dan semua kita sudah pelajari dan insyaallah gampang bagi yang sudah belajar, benar-benar belajar, maka sudah bisa memahami mana fi'il, mana isim, mana huruf. Wallahu a'lam bisawab. Al-kalimat al-jadidatu ya, al-istiqbal, misal jamaknya amsilah, dhammah itu huruf dhammah. Hadar yahduru, hudur menghadiri. Rais jamaknya ru'asa, mahlan pelan-pelan. Al-fathah itu fathah ma'ruf. Istarih jamaknya istarihu. Istarih itu istirahatlah. Istarihu juga sama, istirahatlah. Farqun jamaknya furuq. Ismun jamaknya aqsam, kasrah atayati ityanan, artinya adalah datang. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran